Dalam hikayat FC Barcelona ada batasan era yang cukup jelas, yaitu before Cruyff dan after Cruyff, yang artinya era sebelum Johan Cruyff dan sesudahnya. Johan Cruyff bukan saja menyumbangkan 4 gelar La Liga, Liga Champions pertama, Piala Winners, Copa del Rey, Piala Super Eropa, dan Piala Super Spanyol. Namun juga membentuk perspektif sepak bola yang akan menjadi cikal bakal Barcelona yang kita kenal sekarang. Barcelona dengan segala hal yang mengerikan untuk lawan-lawannya. Akan tetapi, era after Cruyff yang merupakan era pencerahan ini tidak akan berarti apa-apa tanpa satu sosok yang mengubah Barcelona secara radikal yang sekarang kita kenal. Bukan melalui komposisi taktik atau revolusi manajemen secara brutal, melainkan dengan cara sederhana memainkan sepak bola di atas lapangan, yaitu Ronaldinho. Sama seperti bintang Brasil lainnya, bakat sepak bola Ronaldinho seperti mengalir dalam darahnya. Ia begitu lincah dalam mengolah si kulit bundar. Pada musim panas 2003, nama Ronaldinho terus menggema di telinga para manajer klub-klub besar dunia. Alasannya sederhana, 1 tahun sebelumnya, anak muda ini membantu Ronaldo Nazario dan Rivaldo, 2 pemain hebat saat itu, mencapai laga puncak Piala Dunia 2002. Sekaligus membantu Brasil menyematkan bintang kelima di atas emblem mereka di Yokohama. Ronaldinho memang tidak mencetak gol sebanyak Ronaldo Nazario saat itu. Ia juga tidak bisa bermain di semifinal karena akumulasi kartu merah di laga sebelumnya. Namun namanya tetap dikenal karena satu hal, bermain luar biasa melawan Inggris di perempat final. Tentu kita tidak sedang membicarakan umpannya kepada Rivaldo yang berujung gol penyama kedudukan, melainkan soal lengkungan ajaib dari tendangan bebas sejauh 40 meter yang mempecundangi David Seaman dan membuat gol Michael Owen di babak pertama jadi sia-sia. Komentar-komentar pun bermunculan bahwa Ronaldinho pasti tidak sengaja melakukannya. Gol itu terlalu indah jika disengaja. Sayangnya, Roberto Carlos akan jadi sosok pertama yang siap jadi pengacara bagi Ronaldinho untuk membela bahwa gol tersebut memang betulan ajaib karena sudah direncanakan sejak awal. Itu memang tampak seperti sebuah umpan silang, tapi itu benar-benar disengaja. Kami telah melihat Seaman selalu mengambil langkah kecil ke depan dan membuatnya rentan untuk terkena bola chip. Ronaldinho mengatakan kepada kami tentang apa yang akan ia lakukan kepada Seaman. Paris Saint-Germain yang menjadi klub labuhan pertama Ronaldinho di Eropa menjadi terlalu kecil sejak Piala Dunia 2002 selesai. 2 klub besar pun bertarung untuk mendapatkan tanda tangannya, yakni Manchester United dan Barcelona. Rencana kepergian David Beckham dari MU membuat Sir Alex Ferguson membutuhkan sosok yang sesuai untuk menggantikan sang mega bintang. Skenario awalnya adalah Beckham pergi ke Barcelona dan Old Trafford mendatangkan Ronaldinho. Joan Laporta yang merupakan calon presiden Barcelona saat itu berjanji akan mendatangkan Beckham ke Nou Camp. Diperlukan stimulus bagi para supporter Barcelona untuk melupakan perginya Luis Figo ke Santiago Bernabeu dengan mendatangkan pemain nomor 7 yang sama bagusnya, paling tidak secara reputasi. Namun sayang, lagi-lagi Florentino Perez menjadi orang yang mencuri apa yang dimiliki Barcelona. Setelah ia berhasil membajak Luis Figo, Perez juga berhasil menikung David Beckham dari Barcelona. Tidak mau dipermalukan, setelah terpilih dan janjinya kelihatan akan gagal, Laporta dan Rosell pun sekuat tenaga merayu Ronaldinho dengan bantuan sponsor utama Barcelona, Nike. Hal itu membuat kedatangan Sir Alex Ferguson yang datang menemui kakak Ronaldinho ke Paris, Roberto Assis de Moreira, menjadi sia-sia belaka. Komentar negatif pun bermunculan. Salah satunya dari kapten MU saat itu, Roy Keane. Saya tidak ingin jadi tidak sopan, namun setiap pemain yang tidak ingin dibeli oleh Manchester United perlu untuk memeriksakan isi kepalanya. Meski begitu, Ronaldinho tak membalas ejekan pemain MU tersebut. Ia hanya ingin membuktikan dirinya di Spanyol bersama Barcelona yang sedang krisis gelar. Dan kehadirannya tak cuma menjadi bintang,
ia bahkan mengubah wajah permainan raksasa Katalan itu, sebagaimana diungkap sang presiden saat itu, Joan Laporta. Semua berubah untuk Barcelona. Ini menjadi tujuan kami membuat Barcelona yang berbeda, untuk meningkatkan tantangan ke Galacticos, dan melakukannya dengan tim yang sangat muda untuk mengubah ceritanya. Saya tidak pernah khawatir, Laporta berucap dalam pidato kedatangan sang bintang. Benar saja, Ronaldinho memberikan sesuatu yang berbeda untuk Barcelona. Gocekannya di lapangan membuat Barcelona tak cuma semakin dibenci lawannya, tapi diam-diam juga dikagumi. Pada 2005, sebuah laga bersejarah pun terjadi di Santiago Bernabeu, kandang Madrid. Ronaldinho yang begitu on fire, mengoyak jala Iker Casillas 2 kali lewat aksi solo. Barca pun menang dengan skor telak 3-0, dan tentu fans tuan rumah begitu kesal. Tapi Madridista tak bisa menutupi kekaguman pada bakat Ronaldinho. Seisi stadion memberikan standing ovation untuk Ronaldinho lantaran permainannya yang begitu menghibur. Ronaldinho adalah sosok yang mengangkat keterpurukan Barcelona sepeninggal Johan Cruyff. Tidak bermaksud mengerdilkan kontribusi Carles Puyol, Xavi Hernandez, atau Samuel Eto'o, akan tetapi harus diakui tanpa kehadirannya di Barcelona pada musim panas 2003, bukan tidak mungkin kita akan gagal menjadi saksi sebuah tim yang bisa begitu dominan selama 1 dekade ke belakang. Pasalnya sebelum kedatangan Ronaldinho, Blaugrana memang kering gelar sejak tahun 1999. Namun sejak Ronaldinho datang ke Camp Nou pada 2003, Barcelona langsung jadi salah satu tim serius penantang gelar juara. Hanya berselang setahun sejak kedatangannya, Ronaldinho sukses mengantar Barcelona meraih gelar juara Liga Spanyol selama 2 musim beruntun, serta sekali menjadi jawara Liga Champions. Penampilan apiknya itu pun berbuah pada gelar Ballon d'Or dan pemain terbaik FIFA. Orang-orang mungkin membicarakan Josep Guardiola, tapi tanpa Ronaldinho di era sebelumnya, Guardiola tidak akan punya siapapun yang bisa diandalkan untuk jadi kepingan terakhir dalam taktik revolusionernya. Dialah Lionel Messi, sosok yang begitu disayang oleh Ronaldinho. Mata seorang jenius memang tidak bisa luput saat menilai jenius lainnya. Saya pikir dialah alasan klub ini berubah. Barcelona tidak bekerja dengan cukup baik sebelum dia mengubah semuanya di sini. Klub ini seharusnya berterima kasih kepada Ronaldinho atas apapun yang pernah dia lakukan. Masa kejayaan Ronaldinho di Barcelona bisa dikatakan dari tahun 2004 hingga 2006, di mana ia sukses mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, di antaranya trofi La Liga, Liga Champions, hingga Piala Super Spanyol. Tak hanya itu, Ronaldinho juga meraih 1 Ballon d'Or pada 2005 dan penghargaan pemain terbaik FIFA setahun sebelumnya. Nah, di masa kejayaannya itulah Ronaldinho dianggap lawan-lawannya merupakan pemain yang paling sulit dihentikan karena kecepatan dan trik-trik ajaibnya itu. Di tangan Frank Rijkaard, pelatih Barcelona kala itu, Ronaldinho berubah jadi sosok yang menyenangkan dan mengerikan dalam waktu yang sama. Mengobrak-abrik kuartet bek terbaik di dunia, Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Jaap Stam, dan Cafu pada laga semifinal Liga Champions 2006 melawan AC Milan. Membuat Sergio Ramos dan Iker Casillas tidak akan bisa melupakan mimpi buruk saat standing ovation publik Bernabeu malah ditujukan untuk sosok yang mempermalukan mereka. Selain itu, ada juga sebuah cerita menarik yang berkaitan dengan kemampuan Ronaldinho tersebut. Saking jagonya dia mengolah si kulit bundar, Claude Makélélé sampai tampak frustrasi dan memberi ancaman ke pemain asal Brasil itu. Dalam beberapa pertemuan Chelsea dan Barcelona di Liga Champions, Makélélé yang merupakan gelandang bertahan terbaik di Eropa saat itu, bertemu Ronaldinho yang tengah berada dalam puncak performanya. Saat itu, Makélélé menegaskan bahwa dirinya tidak ingin dipermalukan di dalam lapangan. Saya mengatakan kepadanya, saya lebih suka kamu menunjukkan sopan santun ketika menggiring bola melawan saya. Karena jika ada salah satu trik PlayStation itu, saya akan mengirim kamu ke rumah sakit.
Yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Ronaldinho tidak ingin memanasi konfrontasi pemain berpaspor Prancis itu dan justru meminta maaf. Bukan hanya Makelele, sepertinya setiap gelandang tengah pasti muak jika harus berhadapan dengan Ronaldinho. Nah, itulah kisah di balik kehebatan Ronaldinho merubah wajah Barcelona. Selama 5 musim bersama Blaugrana, Ronaldinho berhasil mencetak 94 gol dari 297 pertandingan bersama Barcelona.